Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Liani Minggu, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Universitas Pendidikan Indonesia akan melaksanakan UKIN hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang kurang sehat? Tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk pada pelajaran, Ibu minta untuk salah satu siswa membantu Ibu untuk membacakan doa sebelum memulai pelajaran. Silakan. Ada yang bisa bantu Ibu? Oke. Silakan. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Ibu akan absensi dulu. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 5 Oktober ya. Ibu akan absensi tanggal 5 Oktober. Oke, tanggal 5 Oktober. Fahil Domili? Izin. Itu izin kenapa saja? Masuk pulang kampung. Fahil Majali? Hadir. Rizal dan Carlos? Jihan Faiz? Sakit. Ada surat sakit? Jihan? Jihun Taslim? Dan Jihan Aulia Jafar? Mana ya? Kita lihat. Oke. Dari 29 siswa terdaftar ada 3 orang yang sakit, 1 izin dan 1 sudah tidak aktif ya. Sudah siap belajar hari ini? Jadi untuk itu sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita menggunakan APD. APD-nya itu adalah Jaslep sama Oke, silakan sekarang untuk menggunakan APD. Oke, silakan menggunakan Jaslep. Penggunaan Jaslep yang benar itu seperti apa? Iya, mengunci Jaslepnya ya. Untuk selanjutnya peralatan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini tolong disingkirkan ya. Pembelajaran kemarin itu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ada yang kerja? Sekarang Ibu akan menanyakan sama kalian, apa kalian pernah menemui peralatan kelas atau non kelas di kehidupan kalian sehari-hari? Pernah tidak kalian jumpai di kehidupan sehari-hari bahwa oh ini seperti yang ada di dalam lab? Seperti itu. Ada tidak? Seperti apa? Ada yang bisa angkat tangan? Yang kayak di obat-obat bayi. Iya, yang kayak dari obat bayi. Ada yang pernah lihat itu tidak? Obat apa itu? Obat Sanmol. Jadi obat Sanmol yang cair itu ada di bagian atasnya itu seperti apa? Nah, yang dipencet-pencet itu ya, pernah lihat itu ya? Oke, apalagi? Ada tidak yang pernah kalian jumpai di oh ini kayak yang ada di lab seperti itu? Yang yang
Oke. Jadi ada banyak peralatan lab ya yang ada juga di luar sana ya yang biasa kita temui. Tapi yang ada di dalam lab itu khusus untuk laboratorium ya. Jadi alat-alat itu semua akan kita pelajari ya. Pernah lihat ini tidak? Pernah lihatnya di mana? Di toko parfum. Siapa yang sudah pernah pergi ke toko parfum? Angkat tangan, mana? Kurang tinggi. Jadi semuanya sudah pernah pergi ke toko parfum. Ada alat seperti ini? Ini untuk apa? Terus parfumnya diukur sini. Oh, di sini. Jadi ada ini skala-skalanya ini diukur sini ya? Oh, seperti itu. Oke. Jadi peralatan-peralatan ini ada juga di kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, Ibu akan memberikan beberapa gambar. Tolong Anda perhatikan dan Anda lihat. Apa pernah tidak kalian jumpai alat-alat yang ditampilkan ini di luar sana, ya? Baik, Ibu akan menampilkan beberapa gambar. Apakah silakan Anda perhatikan apakah gambar ini pernah Anda lihat di luar atau tidak ya? Karena alat-alat yang akan ditampilkan adalah beberapa alat yang ada di laboratorium kimia ya. Perhatikan. Jelas tidak? Silakan jelas gambar? Yang tidak jelas silakan maju di depan sini ya, supaya tidak terlalu sulit untuk coba lihat. Ini pernah tidak dilihat? Jadi seperti apa? Seperti yang ada di kepala obat bayi-bayi ya. Obat apa namanya tadi? Oke. Tapi namanya apa? Oke, kita lanjut dengan gambar yang kedua. Silakan perhatikan. Tolong lihat ini gambar yang kedua. Ada yang pernah menjumpai alat ini? Belum pernah menjumpai? Oke, nanti kalian lihat lagi ya. Oke, gambar yang ketiga. Ini gambar yang ketiga. Ini mempunyai keran ya. Iya. Ini kayak apa? Kayak infus, tapi ini tidak bisa digantung. Nah, ini bahan pecah ya, bahan gelas. Oke, kita lanjut pada gambar berikutnya. Ini salah satu alat laboratorium juga, ya. Ini ada pernah lihat ini tidak? Pernah lihat? Berarti sudah tahu semua ini. Fungsinya tahu tidak? Untuk apa? Menghaluskan obat-obat. Berarti pernah pergi ke puskesmas melihat suster menghaluskan gitu. Jadi ini biasanya digunakan untuk menghaluskan. Tapi di dalam laboratorium bukan menghaluskan obat. Banyak lagi kegunaan dari si alat ini. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini, ada yang pernah lihat ini tidak? Siapa? Angkat tangan. Di mana? Tatakan tanaman, tatakan pot. Bun, apa? Seperti yang ada di kompor, di atas kompor. Ya. Untuk ini ya, alas ya. Oke, iya. Jadi gambar-gambar yang ada yang ditampilkan ini adalah hanya beberapa dari alat-alat laboratorium. Ada alat gelasnya, ada alat non-gelasnya, ya. Jadi pelajaran hari ini yang akan kita bahas hari ini adalah tentang peralatan gelas dan non-gelas, ya. Jadi semua alat-alat yang kalian lihat tadi itu akan kita bahas dan akan kita pelajari dan akan kalian gunakan langsung. Ini alatnya apa, fungsinya apa, dan cara menggunakannya seperti apa, ya. Karena tujuan pembelajaran kali ini
menggunakan baju praktikum di pembelajaran semester ganjil ya, karena kita akan mengenal lagi beberapa alat yang ada di lab. Oke, mohon diperhatikan, Ibu akan membacakan langkah-langkah atau alur yang akan kalian lakukan saat praktikum ya, tolong diperhatikan. Di sini kalian Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok ya. Tolong diperhatikan, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Setelah itu masing-masing kelompok akan berdiskusi. Ibu akan membagikan LKPD. Selanjutnya LKPD itu akan kalian diskusikan dengan teman kelompok Anda. Di situ kalian mencari melihat alat-alat yang ada di keranjang masing-masing. Selanjutnya kalian akan mendata si alat-alat yang ada di keranjang. Setelah Anda mendata itu alat-alatnya itu ada berapa jumlahnya, keadaannya dalam keadaan baik atau rusak. Selanjutnya itu fungsinya apa, ya alat-alat yang ada di situ. Dan untuk menggunakan alat instrumen di situ ada satu kegiatan praktikum sederhana yang akan kalian lakukan dengan teman kelompok Anda agar kalian bisa menggunakan, mengetahui bagaimana cara menggunakan alat
lakukan praktikumnya menerapkan cara penggunaan alat tersebut. Oke? Kita mulai dari sekarang. Kelompok 1 sudah masuk pada kegiatannya ya. Untuk kelompok 2 sudah masuk kegiatan? Ya. Kelompok 3? Siap. Oke, 5? Siap. Aman, oke. Silakan. Oke, 2 menit lagi kita akan masuk pada pemaparan hasil kegiatan diskusi ya. Masing-masing kelompok akan memaparkan hasil dari kegiatan yang kalian lakukan. Oke, setelah melaksanakan kegiatan sederhana tadi, siap-siap untuk menyampaikan hasil dari KPD tiap-tiap kelompok ya. Oke, silakan dibersihkan meja sama alat yang telah digunakan. Oke, kelompok 1 sudah siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. 4? Siap. Oke, karena untuk praktikum sudah selesai, kita akan masuk pada pemaparan hasil dari tiap-tiap kelompok ya. Jadi Ibu akan memberikan waktu 55 menit. Di sini silakan untuk tiap-tiap kelompok memaparkan hasil dari tiap-tiap kelompok. Selanjutnya silakan untuk kelompok lain bisa memberikan tanggapan atau masukan juga pertanyaan kepada kelompok yang memberikan hasil ya. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari KPD yang kami lakukan sebelumnya. Baik, pertama saya akan mulai dari daftar inventaris alat. Pertama ada gelas beker 500 ml, 1 buah dalam keadaan baik. Gelas beker 100 ml, 1 buah dalam keadaan baik. Fungsi gelas beker yaitu tempat mereaksikan bahan kimia, membuat larutan, mengukur volume larutan dengan tingkat ketelitian yang tidak terlalu tinggi, untuk menempatkan larutan, menampungkan bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, melarutkan bahan dan memanaskan bahan. Untuk mengukur larutan yang tidak memerlukan ketelitian, sedangkan bukan dimasukkan untuk pengukuran dengan ketelitian tinggi. Demikianlah hasil KPD yang kami lakukan sebelumnya. Untuk selanjutnya ada kelompok lain yang bertanya. Oke, itulah pemaparan dari kelompok 1. Silakan untuk kelompok yang lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Dari kelompok 5. Oke, silakan untuk kelompok 5. Bagaimana cara penggunaan alat penangan? Oke, di sini ada pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara penggunaan dari alat penangas ya, alat instrumen? Untuk cara penggunaan penangan yang pertama yaitu tuangkan air ke dalam kontainer penanas hingga mencapai batas volume. Yang kedua, menyalakan penanas dengan menghubungkan ke sumber listrik dan menekan power on untuk menghidupkan penanas tersebut. Yang ketiga, ketika penanas sudah menyala, atur suhu maksimal atau suhu yang diinginkan dalam
kelompok 1. Ada lagi pertanyaan lain? Dari kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Setelah pipet tetes digunakan, bagaimana cara membersihkannya? Oke, untuk pipet tetes. Pipet tetes cara membersihkan pipet tetes setelah penggunaan. Alat gelas lain. Oke, dicuci seperti alat-alat gelas lainnya. Nanti dilihat lagi, lebih rinci lagi ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kita berikan nomor selanjutnya kita persilakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil dari kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan memaparkan LKPD yang telah kami kerjakan. Yang pertama ada kaca halogen. Fungsinya untuk bentuk gelas kimia saat memanaskan sampel. Dan yang terakhir ada neraca analitik. Fungsinya untuk menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu percobaan yang membutuhkan suatu penimbangan. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 2 untuk pemaparannya sudah dipaparkan. Untuk pertanyaan ada berapa orang? Oke, dari kelompok 1 dipersilakan. Untuk batang ada satu. Itu kan ada dua bentuk yang berbeda. Dari spatula, pertanyaannya dari spatulanya itu ada bentuk yang berbeda. Ya, silakan dijelaskan. Ini untuk mengambil objek dan ini untuk mengalir. Oke, ada pertanyaan lagi dari kelompok lain? Ada. Oke, untuk kelompok 3 dulu, setelah itu kelompok 5. Oke, silakan untuk kelompok 3. Kelompok 2 yang lain. Setelah lampu ukur digunakan, bagaimana cara membersihkan? Setelah lampu ukur digunakan, bagaimana cara membersihkannya? Dibuka penutupnya seperti ini, lalu ditutup seperti biasa. Oke, iya. Ada pertanyaan lagi dari kelompok 5, silakan. Apa fungsi lampu ukur? Apa fungsi dari lampu ukur? Lampu ukur digunakan untuk menentukan zat tentunya juga batas derajat. Oke, sudah puas untuk kelompok 5? Oke, kita berikan nomor untuk kelompok 5 ya. Selanjutnya kelompok kita sudah siap? Ya. Oke, kita lanjut pada
dan seratusnya. Mortal dan alu fungsinya berfungsi untuk menghancurkan dan mencampurkan padatan kimia, zat yang bersifat kimia maupun kristal. 2. Spatula fungsinya memindahkan bahan berupa padatan. 3. Neraca analitik fungsi menimbang bahan atau zat yang akan digunakan sebelum melakukan suatu penerimaan yang dibutuhkan suatu perubahan. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Kelompok 1 dulu ya. Kita persilakan untuk bertanya. Apakah selain gelas beker, adakah alat alternatif yang bisa mengambil cairan? Ada. Selain gelas beker ada apa? Kita bisa menggunakan gelas beker untuk mengukur cairan-cairan. Oke, itu dari kelompok 1. Masih ada kelompok 1? Oke, kelompok 2 dipersilakan. Bun. Apa fungsi lain dari alat mortal dan alu? Apa fungsi dari mortal dan alu? Selain menghancurkan, mortal dan alu juga bisa menghaluskan obat-obatan. Oke, ada lagi pertanyaan? Kelompok berapa? Kelompok 5, silakan. Bagaimana cara menggunakan mortal dan alu? Bagaimana cara menggunakan mortal dan alu? Jadi ini ada bahannya. Ya, diperhatikan ya. Jadi tinggal sampai jadi halus atau jika bahannya keras kita bisa menumbuknya seperti ini. Demikian pemaparan dari kelompok 4, kita berikan aplaus. Oke, selanjutnya ini adalah pemaparan dari kelompok yang terakhir yaitu kelompok 5. Oke, silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil LKPD yang telah kami kerjakan sebelumnya. Yang pertama, RPJP terus berjumlah 2 dalam keadaan baik. Yang kedua, kaki 3 berjumlah 1 dalam keadaan baik. Ini dan fungsi kawan kasta adalah untuk menahan beker atau lampu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas bunsen atau pemanas spiritus. Oke, itu pemaparan dari kelompok kami. Oke, itu adalah pemaparan dari kelompok 5 ya. Ada yang ingin bertanya dari kelompok lain? Oke, dari kelompok 1 dulu kita persilakan. Oke, untuk Kelompok 5. pertanyaannya, apa saja alat yang bisa dijepit pada PJP terus? Apa saja yang bisa digunakan oleh apa saja yang bisa dijepit oleh penjepit teruskan? Ya, silakan untuk kelompok 5. Yang pertama ada tutup jilid. Dan yang kedua ada kawan kasta. Oke, untuk kelompok 1 sudah puas? Silakan untuk kelompok berapa lagi? Silakan kelompok 2. Oke. Bagaimana cara menggunakan penjepit? Bagaimana cara menggunakan penjepit terus? Penjepitnya sudah ini. Ya, selanjutnya. Ini kita harus menjepit kawan kastanya agar tidak kepanasan. Oke, seperti itu. Oke, untuk kelompok apa yang ada pertanyaan lagi? Kelompok 3. Ini kelompok 3 ada berapa orang? 1 orang. Oke, silakan untuk kelompok 3 bertanya. Kalau udara PJP terus bagaimana cara mengingatkan hasil? Jika tidak ada penjepit terus, apa yang akan kalian ke kelompok 5 lakukan? Jika tidak ada penjepit keras, kami menggunakan kain. Kain lap. Ya, oke. Seperti itu untuk kelompok 3.
selanjutnya itu apakah alat gelas, apa alat gelas, juga alat instrumen. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Pak Nadine untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini adalah kita dapat mengenal berbagai macam peralatan yang berada di laboratorium, khususnya peralatan gelas, dan instrumen. Kita juga bisa tahu fungsi-fungsi dari peralatan tersebut melalui praktikum sederhana yang telah kami lakukan sebelumnya, sehingga kita bisa menambah wawasan lebih dalam tentang hal-hal yang berada di laboratorium. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali lagi untuk pembelajaran berikutnya. Silakan kalian mempelajari materi tentang bahan-bahan kimia, karena untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang bahan kimia yang ada di laboratorium. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan buat kalian untuk refleksi diri. Ibu akan share ke grup WA dan segera dimasukkan ya, diisi dan dimasukkan ya. Oke, sebelum menutup pembelajaran kali ini, silakan ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan doa. Oke, silakan untuk Ariel. Kawan-kawan, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya setelah teman kita membacakan doa penutup, di sini Ibu harapkan insya Allah untuk pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk refleksi diri segera dimasukkan karena Ibu akan lihat ya. Selanjutnya